Tapi Mbak Alexa, gue sebelum ke Bang Arul, gue ke Mbak Alexa dulu tadi. Kalau kalau menurut lu di transfer Januari ini Mbak Alexa, sektor mana yang harus diperbaiki sama Inter gitu, dan harapan lu tuh Inter tuh beli, bukan beli siapa deh, nggak usah spesifik gitu. Ada di sektor mana yang harus dibenerin? Ngelihat kayaknya Inter walaupun memang pilarnya ini luar biasa, tapi sebenarnya nggak punya eh, pelapis yang kedalaman squad ya nya ke dalam kurang. squad yang ternyata bisa step up gitu untuk ngegantiin pemain pilarnya gitu. Kayak Aslani kan menurut gua nggak lebih baik dari Ricky Kambuaya ya menurut gua ya gitu. Nah kalau menurut lu gimana Mbak Alexa? Ya, kalau dari gue sendiri, harapan gue sih Inter bisa apa ya, mencari pemain untuk kedalaman squad sih, lebih ke Oke, kita akan move on lagi nih. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan bahas tentang eh apa prediksi Giornata 20. Ya. Gua akan mulai dulu dari gua akan mulai dulu nih ke partner gua nih yang lagi jarang ngomong gitu kan. Eh Calon kuat juara Serie A, cuman saingannya sama Atalanta gitu ya. Ya, calon kuat ini Napoli lawan Hellas Verona. Kemarin Napoli menang 3-0 ya. Lawan apa? Lawan Siapa? Napoli kemarin menang Lawan tiga siapa? kosong. Gue Oh, lupa lawan siapa. kegampangan lawan Fiorentina. Lawan Iya. Fiorentina, iya. Padahal Fiorentina lagi ngeri-ngerinya. Enggak, tapi Fiorentina tuh Kemarin, 5 pertandingan terakhir udah belum belum pernah menang-menang. padahal kemarin Fiorentina waktu mau lawan Inter tuh. Lawan Itu Inter lagi yang lagi itu lagi bagus-bagusnya. bagus-bagusnya. Cuman pas ada Ya kejadian kejadian itu. Eduardo Bove Hmm. collapse, itu kayaknya Fiorentina juga kayak separuh Performance-nya jiwanya juga. pergi itu. Nih ada Aldi juga tiba-tiba masuk Aldi. Aduh, ngerepotin bikin frame-nya jadi ngaco Aldi kalau masuk kayak gitu. Rang, coba Rang. Kalau hitung-hitungan lu, Mhm. menurut gue Inter juga masih punya kesempatan yang sangat besar untuk juara Serie A. Ya Inter kalau ini, Juventus juga kalau streak 3 kali diem-diem masih bisa pertandingan sisanya menang semua, ya poinnya paling gede. karena ada sisa satu pertandingan Tiga kan? pertandingan, tiga atau Dua, 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 sorry, dua dua pertandingan. pertandingan. Cuman cuman gini, seoptimis apa lu ngelihat pertandingan Napoli dan Hellas Verona besok, dan kira-kira apa yang harus di planning sama Napoli kalau emang dia pengen ngerebut Scudetto, karena sebenarnya Napoli diuntungin untuk ngerebut Scudetto karena dia nggak main di kompetisi non Itali. Kalau kata Conte, untung dan tidak diuntungkan. Karena Untungnya karena jadwal pertandingannya nggak padat, heeh, untungnya nggak bisa narik pemain-pemain bagus lain untuk jadi tim pelapisnya, karena pemain mana yang mau datang untuk dijadiin pelapis tanpa ada jaminan menit bermain sama sekali, pasti kan nggak ada yang mau. Jadi oh itu ngerti yang gua, jadi, ngerti makanya ngerti di ngerti. transfer Januari ini tuh lagi berat banget untuk ngambil pemain-pemain yang buat ngelapisin. Kayak kiper kan yang udah datang tuh, Scuffy-nya Cagliari tukeran, Cagliari ya bener, Scuffy itu Cagliari kan sekarang, Hmm, tuker sama Honda, Honda. iya betul, sama Caprile dipinjemin ke Caprile. sana karena Caprile juga masih muda, butuh menit bermain, butuh jam terbang, makanya akhirnya banyak pemain yang akhirnya minta cabut. Valorunsho kemungkinan ke Fiorentina. Florenzo ada di Valor bench Napoli ya Iya, sekarang ya? Saat ini. kemungkinan bakal pindah di minggu-minggu ini atau minggu depan. Jadi bakal banyak banget pemain Napoli yang cabut. Spinazzola nggak dapat menit bermain, minta cabut. Jadi itu yang jadi cons-nya. Nah sekarang Napoli harus sibuk di Januari buat nyari pemain pengganti yang belum tentu dalam 6 bulan ke depan bisa langsung fit into the system. Kita ingat sama-sama, setahun yang lalu Napoli transfer Januari membeli siapa saja dan tidak ada yang berguna. Napoli Ada transfer Traore, Januari, Traore Traore, siapa itu. ya itu gue lupa Traore Iya, terus. terus habis itu yang pemainnya dari Aston Villa kalau nggak salah tuh, Oh, Dendonker. Dendonker, Pokoknya kita Dendonker. ingat-ingat ya transfer Januari Napoli yang ada gunanya siapa itu kemungkinan memang tidak ada semua. Tidak, Jadi tidak ada. itu yang jadi faktor utama yang berat. Tapi setelah gue lihat-lihat di Januari ini, saya melihat ada Hakan Çalhanoğlu cedera. Saya melihat lagi lalu di tim yang satunya lagi, Retegui cedera. Wah, ternyata Berarti masih ada masih peluang. ada peluang. Biarpun Bonjorno cedera dan bermain, Juan Jesus 2 kali clean sheet loh. Juan Jesus malah itu yang tidak bisa dilakukan Itu Monza loh itu. JJ yang lo kata-katain tuh. 2 kali clean sheet. Juan Jesus, Dan saudara-saudara. gue baru ingat John Jesus itu ternyata pernah main di Inter ya. Pernah main. Zaman era kegelapan Inter ya, Jadi sama Icardi ya. dia dia hanya memilih tim-tim pemenang, Inter, Roma, dan Napoli. Jadi dia Anjing. tuh CV-nya nggak pernah kotor, makanya dia mau dipindahin kan kontrak dia sebenarnya 6 bulan lagi habis. Itu udah sempat ditawarin ke Monza, nggak mau.
Emang kamu Nggak sih mau, jelek nggak mau. aja. CV-nya jelek ah. Nanti saya Biasa. di transfer market jelek Iya, gitu. biasa di korporat tiba-tiba ke startup Nah, gitu kan. itu. Nggak stabil. Nah, lawan Hellas Verona biarpun terakhir kali digulung ya, biarpun ada di headline Conte tidak pernah kalah di pertandingan pembuka, kalah 3-0 lawan Hellas Verona Oh iya. Oh, di ini ya, di apa di di awal awal Jornata musim ini pertama. kan, Iya, Jornada Jornata satu. Oh pertama iya, ya, iya, iya. harusnya sih nggak terjadi ya, toh Iya, juga bermain di harusnya. kandang, Harusnya. mentalnya pemain Napoli jauh lebih baik abis menang, kasih dominasi lawan Fiorentina 3-0 sih, itu cukup ngebuktiin juga ke banyak orang dan tentunya ke tim itu sendiri bahwa eh, tim ini bukan cuma bisa menang 1-0 doang gitu loh. Iya, Nggak cuma bermain yang untuk cari menang 3 poin 1 gol doang. Bisa juga bermain secara dominasi gitu, dominan. benar-benar. Semua karena McTominay, bro. Enggak, Sebenarnya kalau McTominay itu ada di MU kemarin, itu harusnya yang dioper sama si Zirkzee itu McTominay. Itu McTominay. beda cerita itu Betul. kalau misalnya itu Liverpool Dan habis. kasihan yang kemarin Dega kebobolan 2 pemain MU. Iya, 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 McTominay benar. sama McTominay sama Lakaka. Lakaka. Tapi ya, eh, yang gua justru malah lumayan surprise itu, Anguissa musim ini, entah kenapa musim lalu kan jelek banget ya, jelek Hmm. sejelek-jeleknya, musim lalunya lagi bagus banget, sekarang udah sama persis kayak musim peak performance-nya dia. Ya ini gua berharap ketika dia masih menemukan form sebagus ini sih, ya harusnya bukan hal yang sulit untuk ngomongin Scudetto sih. Gue masih bisa berani gitu kalau formnya tetap dijaga kayak gini ya. Kalau misalkan naik turun sih agak berat juga, tapi ya harusnya kalau Hellas Verona 3 poin 2-0 ya, atau 1-0 aja lah, gue juga udah cukup gitu. At least dapat poin lah, Tripunti lah ya, yang Terbukti penting itu sih yang mengamankan penting sih gitu, ya. mengamankan itu. Karena Inter ngejar banget nih. Semua, Inter ngejar banget, eh, Atalanta juga lagi Atalanta dan Atalanta lagi ya baik akhirnya banget. mulai kelihatan kan di paruh musim akhirnya yang Iya, masih stay, Atalanta kayaknya udah mulai agak ini nih, agak yang agak slowing down agak kalau slowing down, tapi Atalanta. maksudnya yang masih mengejar di atas ya Inter, Atalanta, Napoli sih masih masih lumayan ngejar. Akhirnya kan Lazio Iya, kena 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 kikis juga, ya Juve juga kekikis juga. kemarin kalah sama apa Roma, gol dari Alexis Sayle Messi, dan gue lupa satu lagi yang golin siapa ya? Pellegrini, Pellegrini, ya itu tendangan golnya bagus tendangan banget. spekulasi yang Tendangan, berspekulasi. tendangan spekulasi luar biasa itu. Kayak golnya Tom Haye waktu ke gawang Filipina. Itu. Tapi gua mau geser langsung eh ke Inter, ke Milan dulu deh, ke Milan dulu. Milan lawan Cagliari, Bang Bars. Milan lawan Cagliari. Ini kemarin kan 3-3 ya kayak tadi kata Bang Haikal ya. Ini sebenarnya Milan di bawah Conceição apa yang mau dikejar kan? Kalau kemarin gue lihat di Instagramnya AC Milan, si Ibra tuh ngomongnya agak hati-hati tuh bang, ya kan Bang Haikal dan Bang Baran. Dia agak hati-hati. Pokoknya lu pulang ke Italia bawa mentalitas ini dan buat Milan dia diem dulu, ada di posisi yang seharusnya lah gitu. Ya, Nah, Karena dia nggak berani iya, ngomong juaranya udah kagak berani. benar. Posisi seharusnya itu di mana Bang Milan Bang? Coba. Dua ya, dua pertanyaan gua dari lawan Cagliari dan apa ekspektasi di ke depan nih, di paruh musim ke depan nih apa yang dikejar sama Milan sebenarnya? ya. Lawan Cagliari sih emang ini masih sangat hati-hati buat Milan. Takutnya dia euforia juara, terus juga bermain di kandang. Kita ingat sendiri ketika perayaan 125 tahun malah terjadi, udah seri pelatih dipecat gitu kan. Nah, dan Cagliari ini kan juga benar-benar sudah terjerembab di zona degradasi nih. Jadi dia pasti bakal mati-matian, dan kemarin pun bisa menang lawan siapa sih, Lecce apa siapa gitu, gue lupa, si Cagliari kan. Dan tapi masih di posisi 17 apa 16 ya. Pokoknya di tiga dari paling bawah deh. Sementara atasnya dia si Empoli itu hanya melawan tim yang bisa dibilang juga lemah lah. Jadi dia benar-benar harus ngimbangin Empoli bagaimana dia keluar dari zona degradasi. Ya gue berharap Milan nggak kepleset aja sih, karena memang ya balik lagi lawan tim-tim gini suka dongo sih. Terus kalau yang kedua, posisi seharusnya ya nggak jauh-jauh, targetnya kan Milan emang cuma UCL doang. Apalagi dengan kondisi sekarang gitu sih. Udah, itu aja ya. Yang penting masuk UCL gitu ya, UCL ya. Kalau Bang Iyalah. Haikal, what do you expect Bang? Ada di mana Milan seharusnya? Apa yang dikejar nih? Apakah UCL masih bisa dikejar gitu ngelihat posisi sekarang Milan ya masih bisa lolos ke babak selanjutnya gitu. Apakah cukup melangkah sejauh-jauhnya aja atau sebenarnya ya coba menangin lah gitu.
Ya nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Juara pun masih ya bisa-bisa aja, asalkan dengan catatannya kan kalau si Konsesol bilang main bola tuh gampang, lu ngegolin dan tanpa kebobolan dan itu lu menang. Iya Ya lu betul. menang, yang lain kalah kan gitu doang. Cuma kan pertanyaannya kan nggak semua tim semudah itu untuk kalah gitu. Sekarang kalau di posisi yang pertama, Inter itu kalah baru satu. Serinya itu berapa? Koreksi kalau salah, 3 atau 4 gitu. Sisanya menang. Sementara Juventus nggak pernah kalah, tapi Iya. yang ada seri menang doang. Kalahnya sama Milan Napoli kemarin Bang, sama bapaknya si itu. Di Liga, Iya ngomongin di Liga. Liga ya, tapi kemarin akhirnya kalah Juventus. Kayaknya Enggak enggak. kan udah ya, kalah di Champions League. Oh iya ding. Iya Mm-mm. benar-benar. Sorry sorry sorry. Lanjut lanjut lanjut. ya belum ada cicipannya. Tapi kalau di mana posisinya ya sama kayak baru gue bilang pasti dia adanya di Lega Calcio di PSSI-nya Italia itu apa di peringkat 4 lah gitu. Peringkat 4 di situ biar minimal 4 lah. Masih bisa di peringkat 3, masih mungkin kalau ngelihat ya mungkin Napoli juga awal-awal kenceng tapi belakangan juga kan agak sedikit hampir kehabisan bensin. Itu kan juga menandakan bahwa entah berapa banyak pemain yang sedang tidak tidak on atau gimana gitu kan. Belum Jadi datang bang, Iya. kabar. iya ya. Ada after mau dibawa terbang Milan. Padahal kemarin pemain sayapnya pakai Spinazzola, udah makin ngaco hidup ini. Itu makanya dia posisi Milan yang layak di mana ya jangan lepas dari peringkat 1 sampai dengan 4 lah. Oke. Tinggal euforianya jangan terlalu berlebihan. Termasuk gua tuh orang yang paling seneng nggak Scudetto nggak apa-apa, asal jangan kalah sama Inter. Buat gue itu anjing. Buat gue itu paling anjing hidup gua. Dan itu mood gua bisa rusak 2 minggu kalau kalah sama tuh tim. Gua boleh kalah sama siapapun, lu mau celak-celain gua kalah sama siapapun, tapi sama tetangga gue nggak redo. Itu aja buat gue. Yang penting Eh, adalah sekarang sama Cagliari jangan sama kayak lawan Genoa. Merusak suasana euforia dengan ulang tahun 125 tahun tapi kosong kosong anjing kosong kosong jal kosong kosong. pertandingan Iya. amal. Iya, jadi banyak hal-hal Milan yang kadang bagus banget. Ya, lu nggak expect menang sama Real Madrid. Siapa yang expect sama Real Madrid? Iya, iya benar itu Nggak mood ada gua ya. bagus banget Nggak itu. ya. Luar biasa. Nggak ada. Milan bakal jadi bulan-bulanan di situ. Yang Setuju sih. terjadi apa? Yang terjadi adalah Madrid di bulan-bulanin sama Milan. Kita nggak pernah Fonseca tuh menyebalkan tapi agak menyenangkan ya karena tadi dia punya statement dia bilang bahwa menghadapi tim-tim besar jauh lebih baik ketimbang menghadapi tim-tim kecil di Serie A. Ya itu kejadian benar memang. Ya tapi herannya itu kadang cuma terjadi di Milan. Ntar kalau lawan Milan nih siapapun kiper tiba-tiba jago, Oh tiba-tiba iya. kalau kalau di PS tuh hijau tuh, ada tatapannya hijau. Ini kenapa Iya, tiba-tiba iya. hebat? Fiorentina tiba-tiba De Gea langsung hebat nahan 2 penalti. Ini apa dah? Kalau lawan Milan pada begitu, kalau lawan tim lain mah pada blee. Habis lawan Milan nih menang nih, nahan menang seri atau menang gitu. Besokannya kalah gitu. Ya itulah sepak bola Italia yang kadang-kadang unpredictable-nya sampai ke tim nasionalnya kadang-kadang Iya benar benar itu benar. suka 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 melus-elus dada gitu. Gue cuman suka klub bola itu ya cuman AC Milan, negara itu Itali, sama Indonesia. Ya Rans FC karena gue bekerja di situ. Ya ada itu aja pada akhirnya. Tapi kalau dibilang kayak tadi gue kan suka banyak tuh ya. Lu suka Liga Inggris apaan? Ada nih gue Liverpool. Liga Italinya apa? Ini. Bisa lu begitu ya? Kalau gue sih kagak bisa. Balik lagi ke ini bahwa ya Milan ya
dengan 21 tahunnya gue suka sama Milan ya kadang gue melihat Milan dipuja-puja, endingnya tolol, pasti tolol. Nah, mudah-mudahan ini konsisten. Konsesau bisa membawa apa namanya konsisten sampai akhir. Nanti lah ya. Sekali lagi gue ngomong, gue tuh nggak percaya ganti pelatih sampai nanti ending di Giornata 38. Itu baru gue percaya. Oh, ini hasil dari pergantian. Oh, ini hasil tidak berganti. Sama nanti Oke. sama kayak tim nasional kita. Sampai lawan Jepang. Itu baru kita bisa lihat. Bagus apa kagak. Gitu. Ya kan kita sebagai tim nasional kita harus mendukung dong. Nggak ada masalah Pasti siapapun dong. pelatihnya. Benar. Mau Pasti. Patrick Kluivert, mau Sintayong, mau siapapun, yang penting kita harus mendukung tim nasional kita berkibar. Betul. Yang penting stay. Pokoknya stay ya kan. Ini ngomong-ngomong, Di peringkat ya gitu. 3 bener. tapi ngomong-ngomong soal tim nasional, Bang Haikal nih, Mbak Alexa mukanya agak getir-getir gitu. Nah, ini kita tim kesayangannya Mbak Alexa ini Inter akan menghadapi tim dari kapten tim nasional kita, yaitu Venezia kan, bertandang ke kandang Venezia Pojan di mana Palo. di mana Pojan Palo saya udah bilang kan kalau misalnya Pojan Palo hat-trick saya cukur botak Rang. Karena dia mainnya gerobak-gerubuk semangat tapi koplak gitu Tapi kan, ntar finishingnya tiba-tiba aneh golin. tapi tiba-tiba enggak, dia jarang golin, yang golin malah si itu Oristanio Lu Pak. selalu meremehkan top scorer Serie B lu. Enggak Emang lu gak balik. pernah lihat Temu Pukki? Temu Pukki Iya tuh begitu juga. Main bola asal kena bola, gol. iya sih, Finlandia. cuman Puki kayak lebih tajam. Kalau Pojan Palo Ih, kayak dia sama-sama dari Finlandia kan. sama-sama P juga. Tapi udahlah pokoknya. Jago Nah, Pojan Palo. Mbak Alexa, ini Venezia Yes. lawan Venezia kan, Inter di kandang Venezia. Kandang Venezia ini unik Rang. Kalau gue lihat itu dia kecil tapi hangat dan mencekam gitu untuk tim lawan. Karena kan emang Iya, jaraknya jaraknya dekat. dekat banget gitu. Jadi kan Jaraknya kayak dekat. kibaran bendera pendukung Venezia itu bener-bener dekat gitu. Iya. Jadi dan gue yakin teriakannya juga nyampe pastikan ke seluruh penjuru stadion gitu. Nah, kalau menurut Mbak Alexa gimana pertandingan antara Venezia lawan Inter? Kalau dari sudut pandang lu gimana, Mbak? Apakah akan meraih kemenangan atau mungkin bahkan Jay Itzes bisa ditransfer ke Inter karena Inter juga lagi krisis back ini? Baiknya gimana gitu? Coba. Kalau menurut gue sih Venezia tuh bakal jadi momen Inter apa ya? Kalah. Kebangkitan setelah hari ini. itu jadi momen kebangkitan. Gue cuma takut kalau Venezia, jujur ekspektasi gue Inter bisa menang. Tapi justru setelah lawan Venezia ini nih, gue tadi habis lihat kan jadwal. Inter lawan Bolonya. Aduh, itu kayak ibaratnya kayak Bang Haikal ngelihat Milan lawan Cagliari tuh. Kayak Ya, ngerti. aduh, pasti tolol nih, pasti jago, semua jadi superior semua kan. Kayak gitu lawan Bolonya. Jadi kalau Venezia, gue ekspektasi gue bakal menang lah karena kita sakit hati banget ya lawan Milan ini nih. Jadi momen lawan Venezia tuh bisa jadi pelampiasan. Tapi lawan Bolonya nih yang gue takut. Selain itu emang dari Inzaghi sendiri emang kalau gue lihat dia targetnya adalah mempertahankan gelar Serie A. Kita kan kemarin habis juara ya, bintang 2 itu. Nah, jadi eh, jadi makanya kita kayak targetnya tuh ke sana, ke arah sana sama Coppa Italia dan UCL sih. UCL tuh karena kemarin Leverkusen, aduh ya Allah, udah itu UCL Leverkusen kita kalah menyakitkan juga. Terus Ya kalah mungkin inilah nanti pas kalah. nextnya, Iya, iya pas kalah lawan tipis. startup Praha ya di situ. Ya itu target-target Inzaghi sih kayak ke UCL sama Serie A sih, lebih ke sana. Ini Kayak Super Copa, gak usah deh udah gitu. iya. Cukup aja udah 3 musim gitu. Maaf Tapi ya Bang Arnold, aduh ada sisi nggak dewasa. tapi ngerti. Ya Inzaghi mempertahankan gelar itu emang jadi target Ya, pribadinya dia juga ya, gue rasa ya, karena ya emang ini adalah ambisi dan pembuktiannya dia juga gitu untuk menjadi
Ya, pelatih papan atas dan dia didukung sama manajemen gitu, berbeda kan sama ya. Milan gitu maksudnya ya, yang manajemennya amburadul tadi kan. Gimik banget lu. Tiba-tiba pakai jersey Rans Gue kan. dari kecil emang suka Ranji. Oke. Anjing caper banget. Tahu ganti baju bangsat. Kagak. Tiba-tiba Gak tiba-tiba sih punya nonton kayak makan enak Konata banget. ini. Soalnya nyaman banget lagi. Nyaman banget ya. Asli. Tapi ini jersey tahun lalu belum Iya, beli lagi. waktu di Liga 1 kan ini. Masih Liga Iya, 1. masih Liga 1, belum Enak banget degradasi. kaosnya gue Wah dicengin, dicengin. Dicengin degradasi Apa? sekarang. Kalah sama Persibo Bojonegoro 7-0. Tuh gue ada stok kayak ini. Aduh. Tapi Mbak Alexa, gue sebelum ke Bang Arul, gue kembali Alexa dulu tadi. Kalau menurut lu di transfer Januari ini Mbak Alexa, sektor mana yang harus diperbaiki sama Inter gitu, dan harapan lu tuh Inter tuh bukan beli siapa deh, nggak usah spesifik gitu. Ada di sektor mana yang harus dibenerin? Ngelihat kayaknya Inter walaupun memang pilarnya ini luar biasa, tapi sebenarnya nggak punya eh, pelapis yang Kedalaman squad nya kedalaman kurang. squad yang ternyata bisa step up gitu untuk ngegantiin pemain pilarnya gitu. Kayak Aslani kan menurut gua nggak lebih baik dari Ricky Kambuaya ya menurut gua ya gitu. Nah kalau menurut lu gimana Mbak Alexa? Ya, kalau dari gue sendiri harapan gue sih Inter bisa apa ya mencari pemain untuk kedalaman squad sih, lebih ke tengah si Barella, karena Mm-mm. nggak bisa nih selamanya Barella akan terus di situ gitu kan. Kita Iya nggak benar. tahu dia nanti bisa jadi cedera kayak Hakan sekarang kan kelimpungan sendiri gitu. Jadi setiap ada pergantian apa gitu, jadi nggak balance, kayak jomplang banget permainannya jadinya. Jadi Tengah lah ya kalau berarti dari ya. gue adalah harapan gue itu bisa cari pelapis Barella, terus Hakan, Di Marco, Oh, make sense. terus sama so far kalau kalau pertahanan gue masih aman ya, masih oke lah, tapi tengah terus udah sih tengah sama si itu doang, si siapa, Kiri, Di Marco sih. Marco. Iya, iya, Heeh. iya. Kalau Dumfries jujur li pengen banget sih gue ngeganti, cuma terkadang pemain-pemain yang kayak gini tuh dia tuh bisa kayak apa ya sebutannya ya Bang Arnold, tiba-tiba dia tuh jadi apa ya penentu di Hmm. laga-laga krusial gitu. Ya. Dulu tuh kalau nggak salah kayak si Tuku Korea. Enggak. Dia Korea, tuh Korea. waktu pas Masa lawan-lawan, lagi. pokoknya pas momen-momen apa pas pertandingan-pertandingan penting dia tuh jadi faktor penentu gitu. Walaupun kalau dari Dumfries sebenarnya gue masih pengen Hakimi balik sih jujur aja. Sampai sekarang sampai detik ini gue pengen Hakimi tuh balik ke Inter karena Manis, itu dia manis sulit. top banget gitu. Udah udah Jadi udah kan. lebih ke Bener-bener. situ sih, lebih ke ya mungkin di kiri ya kanan boleh lah si Dumfries itu. Karena jujur Darmian tuh gue udah kurang sih sama Darmian. Banyak Oke. blunder-blundernya juga dia. Terus sama tengah udah itu aja Sip, dari sip, sip. gue. Oke, Bang Arnold, prediksi lu Inter ngelawan Venezia gimana? Dan Ya. apakah mentalitas Inter akan terganggu dari hasil kekalahan lawan Milan di Supercoppa ini menurut lu gimana? Ngaruh nggak? Eh, kita flashback dulu ke pertemuan pertama antara Venezia dengan Inter, di mana pada saat itu di kandang Inter ya. Iya. Saat Iya. itu Inter cuma menang 1 dan permainan Inter itu kan apalah disebutnya dinamis lah gitu lah ya. Ya. Artinya dinamik itu dalam artian satu pemain itu tidak hanya punya patokan untuk katakanlah misalnya eh, Bastoni atau center back lah gitu. Bahwa tidak selamanya dia harus ngendon di belakang. Gitu. Bisa suatu saat ke depan, tapi kemudian ada yang mengcover. Nah, kemudian untuk membuat dan sistem permainan ini butuh saling pengertian kayak semacam telepati atau ya gitu. Kalau sering bermain kan si telepatinya ini semakin eh, Dapat. terikatnya semakin dapat gitu. Ya. Nah, sementara kalau misalnya pemain baru, itulah sebabnya kenapa misalnya
Salah satunya Aslani tidak selalu nyetel ya. Pertama mungkin sebetulnya dia kurang pas kalau dijadikan gelandang yang ingin dijadikan pengganti seorang Hakan gitu. Karena mungkin tipe permainannya berbeda, kemudian Aslani masih sangat muda, masih banyak ruang untuk berkembang, Hmm. terus Hakan sudah matang, bahkan sangat matang gitu. Ada jarak yang sangat jauh untuk dikejar. Nah, kemudian pada saat menghadapi Venezia nanti, Hakan ini pasti kan nggak ada. Kemudian di belakang Depay juga pasti nggak ada. Di depan, entah Thuram sudah bisa bermain atau tidak gitu. Benar-benar Thuram. Jadi kemungkinan kalau misalnya Lautaro Taremi bisa jadi apa? Ya masih seperti kemarin ketika melawan Milan di Supercopa gitu. Ternyata antara Lautaro dengan Taremi kerjasamanya terjalin cukup baik gitu. Hmm. Nah, cuman di tengah ini nih, kalau misalnya Hakan diganti dengan Aslani, apakah kalau di pendamping Aslani ini adalah Miki dan Barella, ada kemungkinan ini masih Hidup. bisa berjalan. Betul. Taktik Inzaghi yang dinamis ini gitu. Masih bisa berjalan. Kemudian di belakangnya, eh, kalau misalnya katakanlah karena The Prize nggak bisa main, besar kemungkinan yang di tengah itu akan Bisek. Kemudian di kanannya Darmian, kiri di Marco, karena sayap kiri di Marco, sayap kanan Dumfries. Seperti itulah biasa. Nah, mungkin yang akan jadi titik fokusnya itu adalah Aslani ini nih, peran Aslani ini. Kira-kira dia sanggup tidak untuk cepat mungkin dalam jangka waktu berapa nih? Berapa hari gitu? Menyesuaikan dengan permainan Miki dan Barella. Mengikuti dinamismenya Miki dan Barella. Ya. Mudah-mudahan nggak Mengikuti sanggup. itu. Inginnya gitu. Cuma kan di pertemuan pertama saja gitu. Di pertemuan pertama saja Inter cuma menang 1-0 gitu. Itu pun di kandang Inter. Nah, ini di kandang Venezia. Kemudian Inter itu adalah salah satu tim yang kalau misalnya melakukan serangan itu tidak membabi buta brutal nyerang terus gitu, seperti itu kan tidak Iya, seperti itu Inter ya. Venezia kayak gitu mainnya tuh. Inter itu eh, memainkan bola bagaimana caranya supaya tercipta ruang gitu, Ya, benar-benar benar. supaya tercipta ruang antara tengah dan belakang, antara tengah dengan eh, gol gitulah Ya, gitu ya, lini gawang belakang seperti itu, heeh. lawan ya, ngerti ngerti. Supaya tercipta ruang Sabar itu. banget mainnya, sabar. Nah itu, nah sementara ketika lawan Venezia, Venezia itu mainnya low block. Iya, benar. Dan Direct. si ruang itu akan sulit untuk tercipta. Oh, Nah, make sense. tinggal bagaimana nih gitu. Bagaimana nih Inzaghi menghadapi, karena tidak hanya pada saat melawan Venezia di pertemuan pertama saja, banyak kejadian ketika Inter menghadapi lawan dengan sistem low block, pertahanannya ke belakang banget, Inter susah menciptakan gol gitu. Kalaupun gol ya seperti itu tadi, pada saat melawan Venezia pertama kali di Giuseppe Meazza cuma tercipta satu dari sekian banyak percobaan gitu, seperti itu. Nah, kemudian ya kembali lagi, saya tidak terlalu khawatir kalau misalnya nanti yang dipasang di depan adalah Lautaro dengan Taremi. Iya, iya. Kemudian eh, yang paling dikhawatirkan ini adalah tengahnya ini gitu. Kalau misalnya eh, katakanlah Inzaghi tidak mau terlalu berzudi gitu ya, berjudi seperti itu, menyimpan Aslani, memasang Barella, Zielinski dan Miki. Ya, mudah-mudahan ini adalah percobaan yang akan nanti menjadi titik balik supaya jangan Hakan lagi gitu. Ketika Hakan tidak ada, oke siap, ada pemain pengganti yang memang sudah siap secara usia dan permainan gitu. Meskipun Zielinski harus berkorban karena dulu dia di Napoli adalah, ya boleh dikatakan semua pemain mengikuti Zielinski.
benar. Sementara di Inter dia tidak bisa seperti itu gitu. Dia harus mengikuti pergerakan pemain yang lain. Dinamis itu tadi seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi kalau eh, ya saya tidak terlalu bisa memprediksi skor yang terlalu besar lah. 1-0 saja cukup. 1-0 ya. Oh iya benar, tadi kita belum tebak skor. Mbak Alexa, kira-kira berapa Venezia lawan Inter? Nggak mau prediksi, aku takut. Nggak mau Prediksi, prediksi skor, udah menang, prediksi udah Jaya, gue Jaya, menang. Jaya. Gue takut. Ayo menang lah ya, menang. Pokoknya menang. Oke. Oke, gue mau geser dikit ke pertandingan lain. Ada Bolonya lawan Roma. Di sini ini Roma gue juga agak 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 takut juga sama kayak Mbak Alexa ketika Roma lawan Bolonya ini. Bolonya kadang suka melakukan permainan yang luar biasa dan ada-ada saja gitu ya untuk menahan laju tim-tim lawannya gitu. Tapi ya gue cukup optimis lah di bawah Ranieri masih bisa lah ini untuk lanjutin run-nya karena kemarin juga menang lawan Lazio harusnya ini momentum lah ya dan pemain-pemain Roma juga cukup sehat. Makers sudah sembuh, El Shaarawy juga menjadi sayap yang cukup sepadan. Gua nggak mau terlalu lama di situ. Terus ada derby Della Mole antara Torino lawan Juventus ya. Ini gua rasa bisa jadi ini harus jadi titik balik Juventus untuk Seri lagi. enggak dong, jangan dong. Harus menang lah ini. Kalau enggak Mota ikutan dipecat juga takutnya Rangkan. Ah, ini lagi Tapi nggak pernah ngeri kalah. nih Mau lagi jadi jempol. rekor pelatih dipecat dengan tanpa Iya, kalahan iya, tapi di liga seri-seri ya. mulu buat apa gitu kan. Buat koleksi. Tapi oke lah kita bungkus lah ya prediksi kita untuk seri A apa tuh seri A Giornata 20. Mungkin gue mau nanya sedikit lah ya sekitar 5 menit lah kepada teman-teman semua di sini. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman kantor saya ya. Ini gimana tanggapan pelatih timnas kita dipecat gitu kan? Udah mending Ini nanya aja Patrick Kluivert gimana. iya Patrick Kluivert gimana ini maksudnya? Ini kan Karena rumor udah kenceng. Ini rasanya nggak enak kalau nggak dibahas ya. iya, Mungkin tapi kalau gue yang dari objektif aja kita dari bahas. gua sih menurut Ya gue boleh boleh. Patrick Kluivert paling cocok sama roots negara kita. Karena kan negara kita lagi diinvasi judi ya. Nah, kebetulan dengan pelatih yang suka berjudi. Terang ini kan Hah? Vin nanti disensor aja ya dikasih orang joget-joget gitu kan yang ini Rangga omongannya emang Kagem, lebih kagem. banget. Dikasih kagem Bahkan lagi. Masuk sampai jurang anjing. lu udah mulai perhatiin belum di top komen youtuber gede sekarang udah mulai masuk loh. Apa? Itu komen judi gila loh. Mentang-mentang pelatih timnasnya ini ya Iya, ada riding the wave. riding the wave luar biasa Nah, tapi secara tactical sih ya. Maksud gua kalau nyari orang yang bisa bahasa Belanda doang nih. Neneknya bini gue juga orang Belanda nih. Kata gue mending dia aja. Itu Kos mah lebih Coach murah. Justin juga bisa Nah, bahasa iya. Belanda Maksud gue kalau kan. yang dicari itu doang ya. Ya, mungkin gua ke Bang Haikal dulu nih. Ini tadi kan fans Rans Nusantara nih udah memberikan statement Ya, bahwa belum kalah Patrick 7-0. Kluivert ini, iya, Patrick Kluivert ini rasa-rasanya pesimis kalau gue tangkap gitu Bang Haikal. Kalau Bisa. ini nanti akan semua gue kasih kesempatan, tapi Bang Haikal gimana Bang Haikal? Patrick Kluivert ini kenceng dan Fabrizio Romano udah here we go dan biasanya Tapi kalau Fabrizio Romano udah here we go itu gua analogikan tuh sama kayak hasil test pack atau USG gitu. Biasanya udah cukup pasti gitu ya. Udah cukup inilah berdasar lah gitu. Gimana Bang Haikal? Patrick Kluivert Akurat ya. akurat betul betul. Gua secara pribadi kemarin juga jadi bahasan juga di kantor sini sama teman-teman. Gua hanya berstatement gini. Kita belum lihat Kluivert melatih timnas. Jadi jangan selalu dijudge bahwa patokan kita apa tuh namanya kurakal. Berakal. Itu tidak bisa jadi momen bahwa lu menilai bahwa bisa apa dia, dia tukang judi. Itu kebiasaan orang-orang kita ketika dia tidak senang. Nggak buat siapa aja banyak yang ngomong soal tentang ini. Ini gue hanya berpendapat bahwa itu bukan urusan lu, dia mau main judi, dia mau main apa, federasi kita udah tahu itu, mungkin udah tahu itu tentang hal itu, dan kita belum pernah dilatih sama dia. Raportnya adalah ketika lawan Australia dan Bahrain, udah itu aja.
Sementara ini kita tidak bisa ngejudge bisa apa dia kalau begini. Ini gue bukan ngomentarin tadi yang pakai baju Rans. Jadi siapa namanya? Sorry, Rangga, gue Rangga. lupa. Rudy, Rudy, Enggak, makan Konate, bukan. makan Konate. Gue bukan ngomentarin itu, tapi Nggak, Bang banyak Santai, juga Bang. komen. Lu Iya pasti bang, iya bang. membaca itu dan itu lu ungkapkan. It's okay. Tapi buat gue adalah sekarang jangan mengejudge yang belum dilakukan oleh dia ke timnas kita. Oke, benefit of a doubt ya bang ya. Ya, kita lihat dulu. Raportnya tuh gampang. Raportnya itu tanggal 20 Maret sama 25 Maret. Itu raportnya sebelum lu lebaran minal aidin wal faizin. Kan itu dia sebenarnya. Iya sebelum lebaran Tinggal bang. lu tinggal lihat sesuai nggak sama ekspektasi teman-teman seluruh Indonesia ini dengan pelatih ini. Wah ini ger nih. Ini ger tau nggak kenapa? banget kenapa? Karena kan di hire-nya pas lagi hari Natal. Heeh. Dipecatnya pas hari Lebaran, 2 hari raya. Strict loh. Belum tentu dipecat. Oh iya. Iya, Enggak. Tapi bener. kalau Jangan tapi make sense do karena not put word in Bang Haikal's mouth gitu loh. Ya itu sekali lagi buat gue pribadi tentang Kluivert ini walaupun di Milan mainnya juga dongo sebenarnya ya sebagai pemain. Tapi kan dia juga belum waktunya mungkin pada saat itu. Tapi kan di Ajax sih bagus. Golin Iya. lawan Milan di Iya, ya benar. itu gue nonton soalnya itu gue nangis Iya, waktu itu sih. waktu lu tapi lagi-lagi kita tidak bisa melihat satu pemain itu bagus di situ tapi jelek di satu tempat yang lain. Tapi belum Iya, tentu juga dia Oke. Karakau mungkin lebih jelek di sini. Ya kan kita juga nggak tahu. Bisa aja kejadian kayak gitu kan. Ini bisa jadi. Kita juga nggak tahu. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Piala Dunia sebenarnya ada di depan mata. Tinggal bagaimana pemain yang dipilih nanti berjuang. Udah pasti berjuang. Nggak usah kita omong lagi dia berjuang. Dia udah sampai cedera, sampai pada eh, sekuat tenaga sudah melakukan. Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk timnas kita minimal peringkat 3 sama kayak Milan minimal peringkat 3 biar lolos Liga Champion. Kalau dia Iya. lolos ke babak keempat Wah, gitu. benar. Oke, make sense. Bang Bars, Patrick Kluivert, Bang Bars. Dan katanya kok Erik? Apa? Luis Van Van Gaal. Gaal juga akan jadi dirtek Nggak. timnas. Udah dikonfirm nggak mungkin karena kemungkinan kalau buat apa namanya direktur teknik kan memungkinkan lu untuk sering travel. Dia bilang kata manajernya nggak possible. udah capek. Udah kiaki, Bang. Udah tua. Udah kiaki. Gua baru dapat kabar lagi bahwa asisten pelatihnya itu Alex Pastor. Ya betul, Iya. itu tadi gue baru baca Alex Pastor. Katanya konco kentalnya Tom Hai. Sama si Katanya. Danny Lanzat. Ih, Sama semua Danny dong. Lanzat. Tom Hai juga udah ini Iya, banget ya. ya nggak mungkin. Ya lu kalau nge-hire pelatih kan pasti tanya tim dulu. Oh, kan. bener. Kira-kira kalau gue ngambil dia, oke nggak lu mau nggak Iya. dilatih sama dia? Jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman yang omongan saya itu tadi banyol aja. Ya bener tapi make sense. Karena kedekatan ke pemain itu perlu banget Betul. gini. It's a team gitu kan harus dibangun juga. Bang Bars, silakan Bang Bars. Ya, kita harus ngasih treatment secara fair yang sama kepada siapapun ya. Makanya kalau mungkin teman-teman yang kenal sama gue di IG juga ketika berita kemarin terjadi, gue mengucapkan terima kasih kepada Sintayong dan gue nggak ada posting atau komen apapun tentang Patrick Kluivert. Ya itu tadi karena ya kita harus kasih perlakuan yang sama kepada siapapun yang belum apa-apa ya jangan dijudge kayak tadi Haikal bilang. Jadi ya kita lihat aja. Walaupun gue juga sempat agak sedikit melihat juga dia di Curacao ya memang hasilnya kurang bagus tapi mudah-mudahan karena Curacao sebenarnya juga secara individual itu pemainnya bagus loh maksudnya bisa gocek dan juga larinya juga kenceng nah mudah-mudahan ini bisa menjadi juga perbaikan kepada Kluivert di mana ketika dia memegang tim yang hanya sekelas Curacao naik kelas sedikit ke Indonesia lah. Jadi dia bisa menerjemahkan lagi ide-ide dia yang sebenarnya udah ada di kepala nih. Cuma gagal dijalankan oleh pemain-pemain burung bango ini kan. Gitu. Burung. Oh. Oke. Bang Arnold. Silakan Bang, tanggapannya. Ya, terhadap pergantian STY dengan Patrick Kluivert ya. Kalau biasa dulu kan kita suka ngisi buat teman-teman atau apa, ada kesan dan pesan gitu ya. Betul. Nah, paling kesannya
kalau buat saya pergantian STY dengan Patrick Kluivert ini adalah yang pertama janggal. Itu aja. Kesannya janggal. Bahaya ini. Kalau Elaborate dulu penyebabnya bang, apa? elaborate dulu bang, sebelum Tidak liar semua sekali ya. tidak semua hal itu harus dielaborate, Oh tapi tidak, kita tidak. paham Oh, lah. oh ya itu kita. Oke, Nah, oke, itu. oke. Kemudian kalau untuk pesannya, terutama untuk pendukung atau supporter timnas Indonesia, siapkan mental. Itu aja. Ya, siapkan mental dan seperti tadi, karena kita tidak tahu eh, memang Patrick Kluivert direkod sebelumnya gitu ya, ada banyak ya seperti yang beredar di medsos lah seperti itu gitu. Tapi juga kan kita tidak bisa apa, artinya belum ada kesempatan Patrick Kluivert untuk membuktikan apakah dia layak atau tidak melatih timnas. Ya seperti tadi kata Bang Haikal, momennya itu adalah nanti gitu. Meskipun eh, perjudiannya adalah kalau berhasil berarti Indonesia alhamdulillah menang gitu ya. Kalau gagal berarti ya gagal gitu. Makanya pesan saya adalah siapkan mental Mental. untuk supporter timnas teh gitu seperti itu. Kalau kalah berarti kita Ya, kita harus apa? Kita harus demo. Kalau kalah gimana Bang Arnold? Demo ekskul. nggak usah kita nggak usah berdemo mintanya ya silahkan introspeksi aja lah pihak-pihak terkait yang ada kepentingan terhadap kemajuan tim nasional Indonesia ini gitu. Betul, betul, betul. Ya Seperti sebenarnya kan itu. Kalau gue bilang Harusnya idealnya seperti itu gitu. Ya, Meskipun ekspektasi harusnya tinggi nih. Ha. ya ya meskipun itu mudah dikatakan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan gitu. Tapi ya ben- apapun itu inilah Indonesia dan aku cinta Indonesia gitu seperti itu. Dan Jadi aku orang tetap dukung timnas. yang enggak, harus. maksudnya janggalnya Bang Arnold tuh masuk akal. Ini juga tadi kan itu alasan industri ya tadi semua ya. Enggak, sebenarnya kalau kalau ngomongin concern itu sebenarnya masih banyak opsi pelatih yang tersedia Belanda ya. Oke, misalkan yang gue sebut mungkin cuma ada satu nama yang udah melatih di timnas, itu ada Giovanni Van Bronckhorst, ada Philip Cocu. Cocu apa Cocu sih bacanya? Ya Cocu lah Cucu, ya. ya Sama tahu. satu lagi Frank de Boer. Biarpun kita tahu di Inter sangat bapuk ya, tapi maksudnya dia kan sempat ngelatih di timnas Belanda juga. Maksudnya masih banyak sebenarnya secara CV untuk pelatih yang lebih masuk akal. Iya. Dan menurut gue pergantian pelatih sudah seharusnya upgrade gak sih? Gua Gue nggak tahu ini kita kan ngobrol ya. banyak Ini pelatih terakhir gua ke Belanda tuh Yang banyak terakhir pelatih atau pelatih Eropa tuh banyak. Tapi sekarang Iya. kita juga harus melihat bagaimana tentang masuk akal. salary yang harus dikeluarkan. Iya, iya. Lu juga harus tahu Alexa sudah Wow, pusing. Alexa langsung pusing, bahwa Alexa. oh bukan, ini adalah pembicaraan normal-normal saja, tidak akan kita sentil siapapun, tapi siapapun yang dibawa ke sini berarti ada salary yang diberikan. Iya. Mungkin nama-nama tadi lebih familiar, tapi secara harga mungkin tidak masuk untuk untung PSSI mungkin, ya kan kita tidak tahu pertimbangan-pertimbangan lain. Ya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ingat juga adalah caci maki ini akan menjadi hilang menjadi pujian ketika ini berhasil. Iya, setuju. Caci maki ini akan sirna begitu aja, sirna hilang, gua jamin hilang sehilang-hilangnya ketika 2 pertandingan ini hasilnya positif minimal 4 angka. Iya, benar. Lawan Australia kita bisa tahan imbang, Seri mungkin ya. syukur-syukur bisa colong-colongan. Lawan Bahrain udah nggak ada kata-kata ampun udah. Itu 90 menit 99 masih kita ingat di kepala kita itu. Asli. 99 itu ya, itu Arab tuh ya. Asli. Nah, itu kita balas di negara kita di sini. Itu terjadi. Lebaran kita kalau bisa bajunya anak kecil tuh Patrick Kluivert. Lebaran kita Bupet. kalau itu berhasil. Asli. Kan kalau lagi mau beli baju lebaran tuh ya, menang nih kita nih. Lawan Australia menang, lawan Bahrain menang. Anak kecil didandanin pakai baju bola. Ini tulisannya Kluivert tuh lebaran tuh.
Mesti harus asli gue Mas setuju. boleh makan Konate. Enggak, Enggak Nggak semuanya. harus semuanya lu sambungin sama Rans, mentang-mentang ada Bang Haikal loh. Jangan begitu dong. Lanjut. Oke, Hamzah boleh. tapi tadi gue nambahin sedikit sebelum gue tutup dengan statement dari Mbak Alexa yang minta Yang pendapat Mbak sangat Alexa, krusial sekali ini. yang sangat krusial ini karena beliau adalah interisti paling cantik di Republik ini. Iya. Gue setuju soal tadi kita harus upgrade pelatih karena gue pribadi, ini pandangan gue pribadi, gue ngelihat Sintayong di beberapa pertandingan memang taktikalnya itu cukup monoton dan itu aja gitu, dan gue rasa pemanfaatan pemain yang kita punya tuh kurang dimaksimalkan gitu Iya. kalau dari kacamata eh, analisa gembel gue lah ya gitu kan. Jadi ya ada benarnya juga lah ketika kita ganti pelatih dengan pelatih yang kalibernya lebih tinggi. Gue setuju juga tadi soal janggal yang dikatakan oleh Bang Arnold. Ya, tapi gue lebih setuju lagi dengan Bang Haikal. Gue bukan lebih setuju, tapi sama setujunya ke Bang Haikal bahwa segala caci maki dan kejanggalan tadi akan sirna gitu aja kalau misalnya hasilnya positif. Berhasil. Betul. Nah, Bu Alexa, kalau dari pandangan lu dengan apa yang terjadi ini gimana? Pergantian pelatih ini apakah lu gini aja nih pertanyaannya, lu optimis atau pesimis atau netral aja dengan pergantian pelatih ini, Mbak Alexa? Kalau dari gue sendiri, jujur gue itu gak tahu sebelumnya ya. Mungkin gue tuh belum tahu cara bermainnya si Patrick Kluivert, dan dia juga mantan pemain dan juga ini juga ya apa Yang pelatih ya. cukup. Jujur Iya. kalau misalkan untuk teknis segala macamnya, gue nggak bisa ngomong apa-apa karena emang gue pure gak tahu. Tapi pas gue baca-baca emang banyak lah beredar dia isunya ini itu segala macam, kasusnya bla 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 gitu kan. Hmm, Ya lagi-lagi mungkin emang itu akan jadi pertimbangan, tapi kan pembuktian itu di lapangan. Gimana betul. caranya? Nanti mengolah si apa namanya komposisi pemain apa segala macam buat apa ya masa depannya timnas kita lah tuh. Nah, bener juga dari Bang Haikal tadi untuk apa namanya? Oh, dari Bang Arnold juga ada kejanggalan. Ya, aku juga setuju juga Bang gitu. Terus juga dari ini Bang Haikal juga ngomongin salary. Mungkin itu jadi pertimbangan dari federasi kita. Ada sesuatu gitu kan. Jangan Sesuatu jangan dari jujur-jujur ntar keceplosan. ada sesuatu gitu kan dari situ. Itu benar-benar pertimbangan lah, banyak aspek yang dipertimbangkan sama federasi, tapi yang ini gue bukan ngasih statement tapi gue bertanya-tanya pas gue baca-baca pertimbangan kenapa memilih Patrick Kluivert itu yang nggak masuk akal aja dari gue. Ada Opini yang bilang pribadi lu ada ya dia sekali yang lagi. datang sendiri gitu, itu nggak tahu tuh Dari bener 3 apa enggak kandidat ya. ya. Iya, Jadi iya. Dari nggak 3 ada kandidat. bukti. Jadi nggak ada bukti yang apa ya, oh, kenapa dia memilih Clifford gitu, kenapa itu Iya. aja. Jadi netral, gue netral lah, Ya, iya, nggak iya, iya. mungkin bukan netral. Gitu aja Oke, kalau dari aku ya. oke, oke. Oke, kawan-kawan. Episode ini cukup seru, cukup panjang, cukup padat ya, teman-teman ya. Semoga kalian semua Ini enjoy. ini serunya bukan lebih ke Inter sama Milannya nih. Ini kagak ada seru-serunya Inter sama Milan. Justru Iya. Kita tahu lah apa yang keseru, tapi kalau jadi highlightnya Jangan dong. Itu pergantian nanti aja. pelatih nggak maksudnya kita kan juga Milan lagi mau ganti pelatih juga kan tadi kita oh sempat iya Benar, itu benar. maksudnya ke situ Iya, kan. maksudnya. Nah, Terus juga Roma juga tadi mau ganti pelatih katanya Montella yang ini karena kan apa emang si Ranieri kan emang interim doang gitu kan. Ya, ya, ya. tuh seru lah Tuh. malam ini. Seru, mantap, seru, seru seru banget. pokoknya. Oke, itu aja teman-teman keseruan kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman channel kita ini. Jangan lupa juga follow sosial media kita di @sscpinball untuk konten-konten olahraga yang nanti akan dibuat oleh Rangga karena Alvin sedang sibuk di kehidupan pribadinya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat para kawan-kawan bintang tamu ini, Bang Haikal, Mbak Alexa, dan Bang Arnold. Spesial banget ini, seru banget. Dan kepada Makasih. Rans FC ini terima kasih banyak ini. Ini adalah tim kesayangan Hamzah, aku Rangga cinta kamu. dari dia masih SD Rangga. SD, SD, dari kecil. dari kecil. Oke, itu aja.
Terima kasih. Ciao tifosi. Bye bye. Ciao, ciao, Bye. Terima kasih ciao. semua. Thank you.